Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lenon. Saudaraku sebangsa setanah air, khususnya orang-orang yang saya cintai. Pernahkah kita merenung mengapa janji-janji manis seringkali berakhir pahit? Mengapa harapan kita pada pemimpin seringkali diganti dengan kekecewaan mendalam? Kita melihat kemewahan yang dipertontonkan. Kita menyaksikan pembangunan yang amburadul. Dan kita rasakan sulitnya hidup di tengah kekayaan negeri ini. Pertanyaan yang ada apa dengan pemegang amanah kita? Bukan tanpa alasan pertanyaan ini muncul. Jauh sebelum kita mengenal istilah good governance atau akuntabilitas publik, Al-Quran sudah memberikan peringatan keras. Peringatan yang relevan, bahkan sangat relevan di tengah hiruk pikuk politik dan birokrasi kita hari ini. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknisuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wabasyirhum bi'adzabin alim. Ayat ini berbicara tentang pemuka agama yang memakan harta orang dengan jalan yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan juga tentang mereka yang menimbun emas dan perak tanpa mau menapakahkannya di jalan Allah. Saudaraku, mari kita ganti kata pemuka agama dengan pejabat publik. Mari kita ganti kata harta orang dengan anggaran negara, dana rakyat atau pajak kita. Bukankah banyak di antara kita yang melihat pejabat-pejabat yang harusnya mengabdi justru sibuk memperkaya diri, membangun dinasti, mengamankan kroni, dan menjadikan jabatan sebagai mesin pencetak uang. Ini bukan lagi memakan harta secara harfiah, tapi secara sistematis mereka menggerogoti hak-hak kita, hak-hak rakyat, masa depan anak cucu kita. Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa kekuasaan itu amanah, bukan hak istimewa untuk berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Ayat ini juga bicara tentang
menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dalam konteks hari ini, jalan Allah adalah jalan menuju keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan publik yang prima. Tapi apa yang terjadi? Kita mau mengurus surat-surat penting kita sulit. Kita mau membangun usaha dipersulit. Kita mau dapat bantuan harus pakai koneksi. Birokrasi yang seharusnya menjadi fasilitator kini seringkali menjadi tembok tebal yang menghambat kita. Kebijakan yang seharusnya memihak rakyat kecil justru seringkali dibuat untuk menguntungkan para penguasa dan pengusaha besar. Bukankah ini sama dengan menghalang-halangi kita dari hak-hak dasar kita? Dan tentang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, kita tahu banyak pejabat yang gaya hidupnya tidak masuk akal dengan gaji resminya. Kekayaan melimpah ruah, aset tak terhitung. Sementara di sudut-sudut kota, di pelosok-pelosok desa, masih banyak rakyat yang kelaparan, tidak punya rumah yang layak, tidak bisa berobat. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, justru raib entah kemana. Dan kebanyakan ditimbun di rekening pribadi mereka. Ironis bukan? Saudaraku, ayat 34 At-Taubah bukan sekedar ancaman bagi masa lalu. Ini adalah cermin bagi kita hari ini. Ini adalah peringatan bagi setiap pemegang kekuasaan. Dan ini adalah panggilan bagi kita sebagai rakyat, sebagai umat, untuk tidak tinggal diam. Kita punya hak untuk menuntut akuntabilitas. Kita punya kewajiban untuk mengawasi, karena amanah yang diselewengkan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.